Kita mulai dari yang pertama tadi, Platinum Ogon Ginrin. Oke, cus. Cagoy Ginrin. Oke, halo Bless People. Ini menghujung tahun baru ya, di penghujung tahun baru. Tadi cuaca nggak mendukung ya, normalnya hujan deras banget dari siang, baru berhenti sekarang udah agak gelap. Tapi karena berhubung ikan beberapa udah kita proses karantina dan sudah kita bawa ke sini, mau nggak mau harus masuk malam hari ini juga. Karena kalau nunggu sampai besok kasihan juga gitu. Nah, teman-teman sekalian, kita mau update. Ini sekarang kondisi kolam yang sudah di running ya. Karena berhubung agak malam, nanti kita akan shoot sebentar. Nanti besok akan lebih jelasnya, besok pagi kalau udah terang. Nah, kebetulan nanti kita akan masukin beberapa ikan-ikan yang sudah kita pilih juga. Nah, ikan-ikannya ini sekalian seperti apa nanti kita review sama-sama. Yang pasti memang ikan-ikan dengan jenis tertentu ya, dan semoga kolam ini tidak jadi kolam dagangan lagi ya Mas Oyun ya. Karena kita selalu bikin kolam tadinya untuk pribadi, untuk keeping personal, untuk showroom, tapi selalu akhirnya jadi kolam untuk langsung supaya bersih bakterinya. Sekalian diraba-raba, ada yang sakit nggak gitu ya. Oke, nah ini sebentar aja teman-teman, nggak usah terlalu lama. Kita mulai dari yang pertama tadi, Platinum Ogon Ginrin. Oke, cus. Kemudian yang kedua ada Karasi Ginrin, cus. Oke, yang ketiga Soragoy Ginrin. Nah, kenapa banyak ikan polosnya? Karena biasanya ikan polos ini dia lebih tahan, lebih kuat ya. Cuaca agak ekstrim. Ya, untuk kolam baru juga dia biasanya adaptasinya lebih cepat. Ini ada Cagoy Ginrin. Oke. Kemudian yang kelima Karasi. Oke. Yang keenam Suswi. Oke. Yang ketujuh Suswi juga. Oke. Yang ke-8 Sanke. Oke, finish selesai. Nah,
seperti apa nanti kalau ikannya sudah masuk, supaya kita nanti lebih jelas, kita lanjut besok pagi ya. Hai, bersih semua. Nah, masih bersama Mbah Oyin. Habis masukin ikan kohaku di kolam baru kita, jantan, yang konsepnya natural, alami, outdoor. Nah, ini kita rencana mau isi beberapa jantan. Nggak sahabu Muhammad ini hayam besar bang. Ini bisa kasih minum. Nah, bersih semua ya. Ini rencananya kita mau bahas tentang pemilihan pemilihan ikan di dalam kolam tuh penting. Jadi itu kayak semisal kita punya kolam baru nih. Nah, kita lihat nih kolam kita cocok buat ikan-ikan apa itu. Lah kebetulan kita mau buka sekaligus kita mau belajar bareng gimana sih pemilihan kolam ikan yang benar itu gimana gitu bersama Ko Ade. Gimana caranya biar kolam baru itu kelihatan? Ya bener pemilihan ikan salah pun kolam kelihatan nanti kurang bagus meskipun didukung kolam bagus ya. Pemilihan ikan itu juga penting. Seperti halnya ini kita nih mau kita mau lihat dulu itu ada beberapa ikan udah tuh. Nah kita mau seleksi dulu kira-kira apa nih yang cocok nih. Ya Ko Ade ya? Sudah mulai adaptasi ini. Kemarin lihat nggak waktu malam kita masukin ada yang ke atas, Flashing ada yang gitu stres, ada yang flashing gitu kan. Ini hari pertama udah mulai adaptasi, cuman kelihatan masih takut-takut. Nah makanya saya pesan untuk teman-teman yang punya kolam baru, sekali lagi setelah ikan masuk ini jangan buru-buru dikasih makan. Salah satunya kita harus memperhatikan perilaku atau pergerakan ikan. Ada temponya sendiri buat ada waktunya makan, sendiri nanti. Nggak apa-apa kurus bentar dulu, nggak apa-apa, yang penting bikin mati sehat. kok ya. Karena kenapa? Logikanya adalah sama seperti hampir semua makhluk hidup. Kalau ikan tuh masih stres, dia ibaratnya butuh kualitas air yang benar-benar bersih, yang benar-benar steril. Nah, sedangkan sewaktu ikan koi makan, dia langsung buang kotoran, amoniak pasti naik di air. Nah, saat naik dia masih stres, itu riskan. Nah, ini kebetulan cuacanya agak kurang mendukung nih An. Iya, jadi tadi agak Semarang panas, sore udah hujan lagi, itu sebetulnya memperlambat proses mature kolam koi yang baru. Oh gitu. Kalau panasnya itu makin sering, makin banyak, kolam ini cepat makin jadi. Semakin jadi ya Om? Ya, habitat dindingnya ini kalau sudah berlumut semua, ini kan sudah mulai keluar lumut nih, iya. nah sedikit. Tapi belum full. Nah, ini nanti kita hari ini akan treatment lagi, masukin bakteri starter. Sekalian saya pengen edukasi bahwa yang bilang Aan tadi itu benar. Artinya begini, kolam ini ibaratnya kita punya kanvasnya lukisan kan. Nah, koinya itu kita ngelukisnya. Ya. Nah, artinya pemilihan warna di kolam koi itu harus pas gitu loh. Contohnya ini nih, kalau diperhatikan kan warna kohaku merah putih ini masih satu nih. Kelihatan satu aja udah kelihatan nyala. Nah, bayangkan kalau nggak ada kohakunya itu akan pucat sekali. Iya benar. Nah, nanti kita akan tambahin beberapa kohaku lagi dan semua di kolam ini import. Cuman masalahnya memang saya harus pilih kriteria satu, anatomi, pattern, dan lain-lain yang kualitas bagus. Kualitas bagus ya. Nah, yang kedua harus jantan. Harus jantan, karena ini saya kepengen satu kolam ini nanti jantan semua. Dan saya pengen edukasi ke teman-teman bahwa tidak semua ikan jantan itu akan kurus. Benar. Ya, semua kembali ke bahan ikannya. Nah, ini semua jantan semua nih. Bahkan kemarin karasi itu sempat ada customer minat dikira female. Karasinya montok banget tuh. Padahal ini jantan ini dari Marudo Farm. Ya, nah sekarang adalah poinnya adalah air kolam baru meskipun bening itu belum tentu bagus. Untuk habitat yang baru. Artinya begini, beningnya itu bening yang sudah sehat untuk ikan. Ibaratnya habitat hidup di kolam dengan yang bening masih air baru itu beda. Bedanya gimana Om? Bedanya sebetulnya kalau kita mau detailnya pakai alat ukur parameter. Oh gitu. Ya, itu kan yang saya pernah jelasin di video sebelumnya waktu kita ke kolam customer itu kan ada tuh. Nah, cuman masalahnya memang saya ini kurang sedetail itu. Tadi kan kita di showroom yang Blok O, saya kasih perbandingan kan, nih loh kolam kalau udah mature jadi seperti kolam besar kita seperti itu. Nah, kilapnya beda ya Om? Beda, sama-sama bening tapi beningnya beda. Nah, salah satunya ini nanti kita perlu waktu. Nah, mature itu adalah kembali lagi basicnya alam nanti yang membuat juga. Contohnya sinar matahari, kemudian nanti kadar oksigen di dalam air,
kemudian air sirkulasi media di sini nanti Iya. hidup bakteri positif, otomatis nanti kualitas air juga lebih bagus gitu. Nah, kalau buat teman-teman nih Om, outdoor tuh sebenarnya bagus nggak sih untuk koi? Bagus, tapi memang pesan saya kalau kita punya kolam outdoor seperti ini yang tidak ada tutupnya, kontrol airnya harus ketat. Kontrol air itu backwash rutin. Contoh, kemarin kan hujan, saya langsung Benar. ngomong, ini buang dulu Mas Oyin 10%. Oh, gitu. Dibuang, kita isi air baru. Supaya untuk mengurangi kadar supaya asam. untuk- Terus iya, kemudian iya. kita lakukan penggaraman lagi sedikit kemarin. Udah aman ya, gitu ya. Karena kemarin ada gejala ikan itu flashing-flashing. flashing. Ya kan, nah itu salah satunya treatmentnya garam. Garam. Nah, tapi setelah digaram, ada efeknya yang negatifnya adalah bakteri-bakteri positif yang sempat berkembang, Hilang. mati lagi. Oh. Ya, nah terpaksa nanti kita akan isi lagi. Ambilin botolnya Mas Oyin. Nanti 1 botol kita tuang di kolam. Ya, teman-teman tahu, bakteri itu, starter Om? ini, Bakteri starter itu apa Om? ini adalah bakteri positif yang nanti dia bisa mengolah nitrit, nitrat, amoniak menjadi air bersih. Oh gitu. Jadi dia nanti mengurai. Oh. Nah, kadang orang sering nggak paham bahwa filter koi ini fungsinya bukan hanya memfilter air atau menyaring air, bukan. Terus? Di sini nanti ada bakteri positif yang bisa mengurai amoniak dan kotoran ikan. Oh. Nah, itulah yang saya bilang tingkat kesulitan kolam koi dibandingin kolam-kolam yang Kolam lain, biasa apalagi ya. kolam renang itu beda. Beda, benar. Kemarin sempat ada yang nanya ke saya, Pak, kalau kolam renang, wah gampang sekali. Kolam renang nggak perlu habitat, habitat, yang ya. penting hajar kaporit, filter Kaporit, bagus, bener. pasti bening gitu loh. Tapi kalau koi nggak bisa. Kita perlu habitat, kita perlu bakteri-bakteri positif. Nah, ini kita kocok dulu. Sebelum Caranya dituang. gimana itu Om? Ini bakteri status, mereknya Bacto Plus. Nah, kalau ini kita udah sedia, kalau teman-teman yang berminat nanti bisa hubungin tim kita. Ini sangat rekomen sekali, harga juga murah. Tapi fungsinya salah satu bisa maintain untuk air, kemudian maintain untuk media biologis di chamber, dan bisa untuk membuat air di kolam baru lebih cepat mecer. Dan Nah. lokal itu ya Om? Ini lokal punya. Lokal Ya, punya. bikinan teman saya dari Jakarta ini. Nah, ini saya selalu pakai ini untuk kolam baru maupun setiap ngereset kolam saya ini. Nah, tuang aja. Kalau teman-teman udah pakai yang lain ya nggak apa-apa. Nggak ya, apa-apa ya. sih, yang penting intinya ini bakteri positif. Nah, yang satu Mas Oyin ambil, tuang di chamber yang isinya biologi super cube. Mas Oyin. Ya, dikocok dulu. Nah, Ini ikan kita masih sini. dikit teman-teman. Nanti bakal kita cari ikan yang cakep-cakep lagi. Nah, kita memang tujuannya dari awal sampai sekarang supaya teman-teman tahu bahwa prosesnya itu tidak sesimpel atau Iya. tidak semudah itu. Apalagi langsung cemplung-cemplung. Ya, teman-teman kan lihat gitu dari ya, Om. mulai apa? Yang sini, yang putih. Ya, nah ini teman-teman jangan salah juga ya, yang kita tuangkan bakteri media bakteri starter itu adalah Harus yang apa Om? biologis. Biologis. Ya, nih yang kotak-kotak tahu. Oh yang terakhir berarti ya? Ya, ini harganya bikin kepala puyeng ini. Ini saya baru isi 50%-an, nyicil. Nanti kalau udah Dengar lumayan ya. lumayan, ini satu filter sini udah 30-an lebih. Wih, Ya, belum peralatan pompa dan yang lain-lain. Tapi kembali lagi, kita mau untuk jangka panjang. bener. Mendingan saya beli yang bagus, yang terbaik, yang agak Bener. mahal sedikit, tapi saya nggak repot. Bener. Dibanding saya pakai yang murah, nanti sedikit-sedikit harus bersihin, Trouble sedikit-sedikit terus, ya. bongkar, bersihin, wah capek. Apalagi bikin kolam juga Tuh. yang Nah, ini udah ditutup nanggung. lagi. Nah, ini Tutup, fungsinya salah guys. satunya untuk merangsang pertumbuhan bakteri positif, Wih. supaya di kolam ini nanti dan di media ini cepat mecer atau cepat jadi. cakep kan kolam kita kan. Nah, ini hari ke-6 nih, An. Udah hari ke-6. Ya, running hari ke-6. Ikan sudah masuk hari kedua ini sekarang. Kemarin berarti ya Om? Ya, kemarin. Jadi perkiraan saya paling cepat 2-3 hari lagi baru kita mulai makan. Tandanya apa Om? Tandanya nanti ikan sudah mulai naik ke atas. Oh kalau udah pergerakannya. mulai naik itu Ya, udah. ini kan masih ngumpet nih di bawah Di- air terjun. di bawah air, ya. Tapi ini sudah mending. Kemarin ngumpet plus stres dia. Plus stres. Kaget-kaget. Oh. Ada yang naik-naik ke atas ini terus gitu kan. Hati-hati Iya, kalau iya. ikan seperti itu tuh jangan langsung diajar pakan dulu gitu. Efeknya Om, kalau misalkan diajar pakan Bisa sakit. bisa sakit. Iya, kayak kita lah. Kamu stres nih. Iya, iya. Stres di tempat baru. Terus kamu udah gitu tempatnya kotor, lingkungannya kotor. Bisa jadi penyakit nggak? Bener-bener. Ya. Alhamdulillah udah lewat saya Nah. stresnya Om. Ya ini sekalian kita ngucapin Happy New Year ya buat Ya, teman-teman Happy New Year Blast buat People teman-teman semua. ya, Blast People Selamat semua. tahun baru, Makasih. selalu diberkati, sehat-sehat terus, panjang umur, dan terima kasih udah mendukung kami selalu. Semoga konten-konten dan video kami bisa bermanfaat. Asik ya bahannya. Pengaruh besar ya Om. Ya, baru Oh, aku 9 ekor masuk. ini. Baru 9 ekor, nanti rencana kita isi 20 ekor. 20 ekor cukup ya ini Ya,
Nanti yang berikutnya kita banyakin ikan pola, ada kohaku lagi, soa, siro, hitam putih ini juga belum ada. Oh, cocok ya. Ya, ini terus saya mau cari ikan satu warna yang warnanya merah, benigoi, red Benigoi. karasi, itu. Yusuri Atachiro. masuk nggak kalau buat order Yusuri gini? masuk juga, tapi saya belum dapat yang jantan. Oh, yang jantan Nah, susah ya. sekali lagi ini saya kan kriterianya harus jantan. Iya, nih. iya. Dan sedangkan kalau ikan-ikan yang sudah di stok kolam kita yang lama, kadang saya mau mindah-mindahinnya males juga. Repot, iya. Ya, Kasihan. udah mendingan nanti kita cari baru, sekalian karantina, habis karantina langsung masuk kolam sini. Ini kapasitas berapa Om kolam Om? Ini Kemarin. totalnya sama filter hampir 15 ton. 16 ton ya. Ya, 14 ton sekian lah, hampir 15 ton. Ini segini tuh muat berapa Om? Kalau ukuran toses gini antara 25 sampai 30 BU, masih kuat ya. 30 ekor aja masih senggang. Masih senggang. Tapi saya memang sengaja paling 20 dulu. Biar enak Ya, dilihat. biar enak lihatnya, terus Ya, juga untuk growth-nya makan. juga bisa lebih maksimal. Terus yang kedua kita kontrol ikannya juga enak. Iya, Tanpa kan benar. kalau kebanyakan ikan kan kita kontrolnya juga kurang enak. Kalau kebanyakan ikan di kolam itu pengaruh untuk ke size nggak sih Om? Iya, pengaruh. Pengaruh banget ya? Pengaruh. Karena kan kalau makin padat populasi kan dia ruang gerak, ruang pergerakan, ruang pertumbuhannya semakin terbatas. Oh, apalagi mental ikannya sendiri kurang gitu ya. Oh ya, kemarin ada yang nanya ke saya, An, ini kenapa tanaman-tanamannya dikasih pot Pak, nggak ditanam gitu. Nah, jawaban saya simpel, karena saya ini bosenan, An. Kalau bosen bisa Bosen diganti. tinggal potnya dipindah, diganti yang baru, Biar cari mature tanaman aja. baru, dan ini bonsai juga bukan yang mahal-mahal banget. Tapi teman-teman bisa lihat hasilnya cukup cantik sekali. Saya Iya. senang di Instagram, di WA banyak yang respon positif. Iya. Ya banyak kemarin beberapa yang nanya kalau buat kolam seperti ini di rumah seperti ini berapa gitu ya. Yang pasti nggak mahal teman-teman, tapi kita akan kasih yang terbaik. Nah ini buat teman-teman Sultan yang lain An, supaya siapa tahu Monggo lah. lihat komen kita, Iya, Raffi bener. Ahmad, Bayi Raffi Wong, siapa Ahmad. tahu nanti bikin sama kita ya. Nanti kita hashtag Raffi Ahmad. Pasti kita top lah, kita kasih top punya dan kita nanti budget menyesuaikan dengan customer masing-masing. Nah nanti minggu depan kita juga akan ke Jakarta sekalian update yang kita Kolam buat ya, Om. Mega Tank ini salah satu kolam yang cukup unik. Jadi dia nanti bisa dua sisi juga seperti kolamnya Pak. Oh, set view Ya, juga. side view juga ada kaca ada dari atas. Tapi yang menarik nanti kedalamannya sebagian naik ke atas, sebagian ke dalam. Oh, Wah, berarti itu yang seru. bagian atas set. Kaca ya, Oh. yang dalamnya Oh. kolam seperti ini gitu. Kalau kebalikan di customer kita itu kan yang bawah yang Bawah kecil ya, tapi ini memang tidak sebesar itu, tapi cukup mewah megah Cepat sekali. ya. Dan nanti lumayan. yang menariknya nanti masalah taman, pengaturan, kanopi segala macam, mereka beliau minta di all in kerjain kita. all in ya. Mantap lah yang pastilah. Ya teman-teman mungkin kalau ada kritik saran masukan ya Bisa langsung komen. ke tim Bless atau bisa ke Febrian atau bisa ke saya butuh masukan dibuatin video mengenai edukasi. Wah hujan langsung udah. Wah, Ya, ini berkat udah. baru tahun Hujan, baru hujan tahun ya baru. semoga jadi berkat buat semuanya. Heeh. Tapi ini untuk kolam baru ini agak pusing ini. Tapi nggak apa-apa kan Om? Nggak apa-apa paling nanti kalau Tinggal kita backward dikit ya. sedikit lagi aja udah. Ya Semoga udahlah. sih nggak terlalu Gitu ya. tinggi curah hujannya. Oke. Ya udah buat teman-teman ya yang mau bikin kolam atau Yes. mau belanja koi di kita juga Yes. bisa langsung klik Banyak link koleksi deskripsi. baru-baruan. Nanti Baru Januari banyak. sekitar minggu pertama masuk Oke. keren-keren. Oke teman-teman Ya. ya, cukup sekian hujan semakin deras. Ya, See you bye. next time. Bye.